ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Muslim TV sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Tentunya dengan sedikit banyak akan membahas ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dalam syariat Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum taklifi gitu ya. Mungkin sahabat sekalian pernah mendengar istilah wajib, sunnah, haram, yang kemudian ketika kita mendengar istilah-istilah itu ada refleks ingin meninggalkan, refleks ingin mengerjakan, atau mengerjakan hal-hal yang sunnah tersebut. Namun bagaimana hukum taklif itu sendiri? Apa pengertian dari hukum taklif itu sendiri? Kalau kita perhatikan, para ulama usul kemudian memberikan sebuah definisi yang ini sebenarnya sudah sangat masyhur ya, yaitu khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafina bil iqtida'i awit takhiri. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu kita ini, bil iqtida'i awit takhiri, yang itu di dalamnya berisi tuntutan atau pilihan gitu ya. Maka ada kata-kata al-iqtida' dan at-takhir gitu ya. Ini yang menjadi dua ini kemudian melahirkan hukum-hukum yang kemudian kita kenal sampai hari ini. Nah, al-iqtida' sendiri itu artinya adalah tuntutan. Dalam pembahasan ilmu usul, tuntutan ini kemudian menjadi dua. Tuntutan ada dua, yaitu ada tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu ini ada yang bersifatnya keras, artinya harus kita kerjakan, dan ada yang bersifatnya ringan atau tidak sekeras yang pertama ya, yaitu an-nadab. Jadi itu ada dua, tuntutan yang keras, al-ijab, dan yang sifatnya ringan, yaitu an-nadab. Lalu di sektor yang satunya lagi yaitu at-tark, yakni untuk meninggalkan sesuatu. Jadi tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini kemudian juga dibagi dua, yaitu meninggalkan yang sifatnya sangat keras, itu kemudian kita dengar at-tahrim, dan meninggalkan yang sifatnya tidak keras, yaitu al-karoha. Nah, lalu yang poin al-iqtida ini kita udah tahu ada 4 ya, ada kemudian meluncur di 4 bagian. Tapi di at-takhir ini, yaitu tuntutan untuk memilih sesuatu, ini hanya turun kepada satu hukum, yaitu kemudian dikenal dengan istilah ibahah gitu ya. Nah, bagaimana aplikasi dalam penerapan bagian-bagian ini? Mungkin saya sebutkan salah satu contohnya, kemudian kita dapat menerapkannya di beberapa bagian yang lain. Sebagai contoh, bahwasanya dalam urusan makan minuman, itu kita akan kembali kepada kaidah usul, kaidah dasar, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara muamalah itu hukumnya adalah mubah, gitu ya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ibadah itu hukumnya haram. Nah, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka at-tahyir di sini, tuntutan untuk memilih ini adalah al-ibahah, ini dalam konteks muamalah juga. Jadi makan, minum, tidur itu semuanya bisa. Nah, dari sini makan, minum, ini hukum ini bisa berubah. Hukum ini bisa berubah. Seperti apa? Hukum makan tempe kita boleh ibahah. Jadi kemudian pekerjaan makan tempe ini yang kemudian kita kenal dengan istilah mubah, gitu ya. Tapi makan ini sendiri ini bisa terkena hukum yang lain, yaitu at-tahrim. Sebagai contoh, makan ini sendiri kita dapati dalam ayat Al-Qur'an ada larangan makan daging babi. Makan babi ini dari yang asalnya mubah ini kemudian berubah jadi at-tahrim. Ada tuntutan untuk meninggalkan ini, makan daging babi ini. Nah, pekerjaan makan babi ini kemudian kita kenal dengan istilah at-tahrim. Nah, pekerjaan ini yang kita nami tahrim ini kemudian kita kenal dengan istilah haram. Nah, haram ini maka ini haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, semuanya ini adalah konklusi dari perjalanan panjang dari pemahaman dari hukum-hukum ini. Nah, di akhir dari kesempatan kali ini perlu kita ketahui
dari pembahasan hukum ini ada 3 rukun yang sangat berkaitan erat. Artinya kalau salah satu dari ketiganya ini hilang, maka tidak bisa dikatakan hukum. Yang pertama adalah al-hakim. Al-hakim ini ya kita tahu mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia ya, dari asalnya Arab kemudian sudah masuk dalam bahasa Indonesia hakim ya. Al-hakim, maka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik wahyu. Maka hadis pun juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka runutan dasar, landasan dasar dari pemilihan hukum harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ini. Lalu yang kedua, yang pertama al-hakim tadi ya. Yang kedua adalah mahkum bihi, pekerjaannya. Nah, pekerjaan ini ya makan babi tadi, terus minum khamar, terus kewajiban sholat, kewajiban puasa dan segala macam, ini istilahnya mahkum bihi. Nah, mahkum bihi ini ada satu sandaran lagi, rukun yang ketiga itu mahkum alaihi. Mahkum alaihi ini objeknya, siapa yang mengerjakan. Nggak mungkin pekerjaan larangan makan babi ini dibebankan kepada hewan-hewan yang lain, tapi tentu kepada kita sendiri, yaitu sebagai seorang muslim. Nah, maka 3 rukun ini harus selalu ada. Hakim, yaitu yang sumber hukum. Yang kedua adalah mahkum bihi, pekerjaannya itu. Dan yang ketiga adalah mahkum alaihi, objek atau siapa yang terkena beban dari hukum tersebut. Ini mungkin pemaparan singkat dari apa itu yang disebut dengan hukum taklifi. Semoga pemaparan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat sekalian ya, terkait dengan hukum-hukum taklifi itu, yang pada akhirnya kita tahu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram ini sebenarnya adalah konklusi dari perjalanan panjang dari sumber hukum agama ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan sahabat sekalian bertanya di kolom komentar, yang insya Allah itu kemudian akan kita jawab baik itu melalui komentar, atau jika kita pandang perlu maka kita akan jawab itu di bentuk video yang lain. Dan insya Allah kita akan terus berlomba-lomba dalam memakmurkan ilmu syariat ini supaya dapat diketahui oleh kita bersama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون